Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 17 April tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Senin Pon. Senin Pon ini Neptunnya 11 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Senin Pon ya isi atau sisa 1. Sehingga dimungkinkan ya selama sependak pasar ke depannya nanti aspek laksnya, hokinya, atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang cukup baik ya, artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat, dan tentu saja ya harus tetap disyukuri ya dengan diimbangi usaha, ikhtiar, dan kerja keras supaya potensi keberuntungannya ini nanti justru semakin lebih baik gitu ya. Kemudian hari Senin Pon ini bertepatan dengan naas bagi weton Jumat Kliwon, kemudian Jumat Legi, dan Sabtu Legi. Oleh karena itu ya ketiga jenis weton ini tadi yaitu Jumat Kliwon, kemudian Jumat Legi, dan Sabtu Legi hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Senin Ponnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, seandainya kondisinya ini kok terpaksa, ya nggak apa-apa, silakan ya, masih boleh dipakai dengan catatan ya, bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini berlaku ya buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari, ya nggak apa-apa. Ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Berikutnya, bahwa hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino suwung. Oleh karena itu ini nanti hendaknya tidak dipakai ya. Lebih-lebih bagi ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Senin Ponnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara dan barat ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah selatan dan barat ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rizki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe kerto. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe rogo, kemudian rogo, dan rogo lagi. Nah, karena satuannya ini termasuk yang tidak baik, memang disarankan hendaknya tidak dipakai. Tetapi apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin ya karena terpaksa, karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa, dengan catatan nanti pindah rumahnya jangan sampai yang menuju ke arah pantangan pada hari itu. Ya, ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Karena satuannya ini dianggap tidak baik, ya tolong berhati-hati, jangan sampai pindahnya ini yang menuju ke arah timur, ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Senin Pon tanggal 17 April tahun 2023 ini berkedudukan di pekan keempat ya di bulan Ramadan atau sasi poso. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Senin Pon ini termasuk kategori hari yang cukup baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan tidak baik, yaitu tipe satru Allah. Ini bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah. Sedangkan yang 2 ini menyatakan baik, yaitu tipe bejo. Ini bermakna beruntung, dan tipe haryo bermakna baik, beruntung, dan insya Allah selamat sekabehane. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang. Karena hari Senin Pon tanggal 17 April tahun 2023 ini berkedudukan di wuku-wuku. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tiba dino sangkane lembu gumerang. Nah, ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah, karena dikhawatirkan nanti berdampak ya rumah tangganya ini auranya panas, sering padu, sering cekcok, sering bertengkar, dan berakibat tidak harmonis ya rumah tangganya, wallahu a'lam.
Kemudian dalam ketentuan lain dijelaskan bahwa hari Senin Pon ini apabila berkedudukan di wuku Shinto ini termasuk hari pantangan Sampar Wangke. Akan tetapi ya hari Senin Pon tanggal 17 April tahun 2023 tadi kan berkedudukan di wuku-wuku. Oleh karena itu harusnya ini masih boleh dan dianggap aman apabila dipakai untuk ya menggelar hajatan nikah. Akan tetapi ya tolong dipertimbangkan karena energisasinya ini tidak termasuk yang sasi rahayu. Kemudian tadi petung tinane kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ini jatuhnya tidak baik, meskipun kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya jatuhnya cukup baik, tetapi secara keseluruhan ini kesimpulannya sebaiknya tidak dipakai saja ya. Kemudian ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah utara dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara, selatan, dan barat. Ini nanti insya Allah sama baiknya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Senin Pon tanggal 17 April tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo sare. Tegese tenang, ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.